Halo pemirsa, seorang nenek tewas dianiaya karena menolak lamaran seorang kakek di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku merasa dipermalukan saat datang untuk menanyakan tanggal pernikahan. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Lapan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Seorang nenek terjebak kobaran api dievakuasi petugas dari dalam rumah. Kepulan asap disertai kobaran api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga panik berupaya memadamkan api. Seorang wanita lansia dievakuasi dari dalam rumah. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga. 4 rumah hangus terbakar. Dek, tiba-tiba saya bangun ponakan saya nih. Ayah keluar ayah, katanya. Dek, ada asap gede. Keluar rumah, kata gitu. Terus gimana? Terus mbah-mbah mereka naik truknya. Ada asap keluar, bakaran, ada api. Saya bangun semua saudara saya. Di situ api sudah besar. Ya, awal mula dari kamar yang kosong ditinggalkan oleh penghuninya karena mungkin situasinya pagi, kesibukan untuk aktivitas masyarakat yang ada di sini, seperti itu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Kota Medan, Sumatera Utara. Sempat terdengar suara ledakan pada saat terjadinya kebakaran. Sebuah mobil terbakar di tengah jalan Jimin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran membuat panik warga yang melintas. Peristiwa terjadi setelah mobil mengisi BBM di SPBU dan akan berputar arah menuju Simpang Selayang. Tiba-tiba api muncul dari bagian bawah mobil. Menurut saksi, sempat terdengar suara ledakan saat api mulai membesar. Dari SPBU isi minyak, mungkin tak bagaimana mobil ini tengah di jalan ini tiba-tiba terbakar. Nah, jadi kita dengar informasi dari masyarakat, langsung kita upayakan lalin. Karena hujan tadi kan hujan deras, nah, jadi lalin. Jadi kita bermasalah hanya menghubungi dari pihak damkar dan damkar langsung kemari, diamankanlah ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban alami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah remaja yang sedang berkumpul diserang geng motor terekam CCTV di Takalar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menyerang korban dengan anak panah. Akibat penyerangan, satu remaja terkena anak panah dan busur. CCTV merekam aksi geng motor menyerang 5 remaja yang tengah duduk di Desa Kalukuang, Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang menyerang dengan senjata tajam. Sontak korban berlindung di balik meja. Akibatnya satu remaja alami luka terkena anak panah. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pajongadae Ngale untuk mendapat perawatan. Petugas yang tiba di lokasi menemukan 13 anak panah yang digunakan pelaku. Lebih 10 motor langsung menyerang dengan menggunakan busur, sehingga korban pada saat itu luka akibat dari pembusuran dari pelaku dan mengenai lengan kanan, kemudian paha kiri serta luka lecet. Polisi menyelidiki dan mengejar pelaku geng motor. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Bus yang membawa belasan penumpang ditabrak truk dari arah berlawanan di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Supir bus tewas, belasan penumpang luka-luka. Kondisi bus ringsek setelah tertabrak truk dari arah berlawanan di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat bus melaju dari Dumai menuju Pematang Siantar dan sebagian penumpang tengah tertidur dan terkejut mendengar benturan keras dari bagian depan. Sopir bus tewas sementara belasan penumpang alami luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Naik busnya dari mana? Dumai. Dari Dumai. Ini tadi kecelakaan kakak posisi duduk di sebelah mana kak? Ya, Duduknya posisi sebelah mana duduk? apa ini? Kiri ya? Sebelah kiri ya? Kiri supir. Ada berapa orang kakak penumpang dari dalam itu? Tahu nggak hitung lagi. Nggak hitung? Soalnya ini apa? Di situ lagi pinggiran. Taunya tadi begitu ada suara dentuman keras, tabrakan gitu ya kak? Iya, di situ baru bangun kan. Belasan penumpang bus dievakuasi ke Rumah Sakit Wira Husada. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pilot pesawat Citylink tujuan Surabaya Makassar mengalami sakit usai melakukan penerbangan selama 12 menit. Pilot dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. 171 penumpang terpaksa dialihkan ke pesawat lain. Mendarat lagi di Bandara Juanda. Pesawat penumpang milik Citylink tujuan Surabaya Makassar dengan nomor penerbangan QG 307 kembali ke Bandara Juanda setelah sempat terbang sekitar 12 menit. Pesawat yang membawa 171 penumpang terpaksa kembali ke Bandara Juanda karena sang pilot Boy Awalia sakit. Pilot dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru Sidoarjo, namun nyawanya tak tertolong. 171 penumpang yang diturunkan di ruang tunggu bandara untuk kemudian terbang kembali dengan pesawat pengganti. Belum diketahui secara pasti penyebab pasti kematian sang pilot. Pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Kami, tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Belum ada keterangan resmi dari pihak Citylink di Bandara Juanda, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Perampokan minimarket di Sukabumi, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku mengancam karyawan toko dengan senjata tajam dan merampas uang puluhan juta rupiah. Dalam perampokan ternyata manajer minimarket tersebut. Mengancam dengan senjata tajam, pelaku perampokan masuk ke dalam minimarket di Jalan Raya Baros, Kampung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku meminta karyawan minimarket untuk menunjukkan tempat penyimpanan berangkas. Uang 46 juta rupiah raib digasak pelaku. Hasil penyelidikan polisi, ternyata otak perampokan tersebut merupakan P, kepala minimarket yang berpura-pura menjadi korban. Polisi curiga dengan keterangan pelaku yang kerap berubah. Kedua pelaku telah merencanakan aksi perampokan sejak sepekan lalu. Sesaat setelah kejadian, maka kemudian P, tersangka P ini, selaku kepala toko, melaporkan kejadian ini ke Polsek. Namun karena yang bersangkutan itu kemudian terlihat bingung dan kemudian penyampaian informasinya terbata-bata, maka kemudian ada kecurigaan dari anggota. Kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Identitas 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah telah diketahui. Polisi melakukan olah TKP lanjutan pada Kamis pagi untuk menguatkan modus pelaku saat beraksi. Keempat pelaku merupakan pembunuh bayaran yang membuntuti korban sejak mengantar anaknya ke sekolah.
Tim gabungan TNI Polri melakukan olah TKP lanjutan menyelidiki kasus penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI, di depan rumahnya di Jalan Camar, Semarang, Jawa Tengah. Saat olah TKP, ada 18 adegan yang diperankan oleh peran pengganti, mulai dari aksi penembakan korban oleh para pelaku hingga saat di dalam rumah. Bahwa setiap tindak pidana kan pasti punya modus, pasti punya cara. Setiap tindak pidana punya motif. Nah, itulah sedang kita gali motif ini, kemudian kita menggali caranya, modusnya melalui reka ulang TKP atau penanganan TKP lanjutan. Petugas memburu 4 pelaku percobaan pembunuhan yang identitasnya telah diketahui. Akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengungkap kasus ini, termasuk memburu tersangka sampai dimanapun kita akan kejar. Sebelumnya, tim gabungan menyebar ciri-ciri 4 pelaku penembakan yang terekam kamera CCTV beserta motor yang digunakan. Dari rekaman CCTV, keempat pelaku menggunakan 2 motor berwarna hitam dan hijau. Pelaku memakai jaket merah, celana jeans, helm hitam dan putih, sandal jepit berperawakan kurus menggunakan tas lempang berwarna biru. Keempat pelaku diduga diperintah untuk membunuh korban yang telah mengikutinya sejak mengantar anaknya ke sekolah yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari rumahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Seorang wanita di Pasuruan, Jawa Timur dibunuh oleh tetangganya. Jasad korban dibuang ke jurang. Pelaku sakit hati dituduh telah memperkosa korban. Polisi menangkap MA 43 tahun terduga pembunuhan terhadap tetangganya di Desa Banjarimbo, Pasuruan, Jawa Timur. Masa yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Peristiwa berawal saat pelaku yang seorang petani diisukan para tetangganya telah menyetubuhi korban. Tak terima, keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang emosi menghabisi korban dengan sadis dan membuang jasadnya ke jurang. Selain mengamankan pelaku, sejumlah barang bukti diantaranya bambu dan batu disita polisi. Itu sudah direncanakan gitu? Sementara ini belum mengarah kepada perencanaan, tidak. Jadi spontanitas karena adanya percekcokan di lokasi. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga salah memberikan obat, bayi berusia 1 bulan di Goa, Sulawesi Selatan meninggal dunia. Keluarga menduga adanya malapraktik saat korban dirawat di rumah sakit karena penyakit usus. Seorang ibu warga Tamannyaleng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tak henti menangis setelah anaknya tewas di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Sebelumnya seorang perawat pria memberikan obat kepada bayi D yang berusia 1 bulan di rumah sakit tersebut. Hanya dalam waktu 5 menit bayi tersebut meninggal dengan kondisi tubuh membiru. Diduga sang bayi menjadi korban malpraktik karena oknum perawat salah menyuntikkan obat. Menurut keluarga, obat yang disuntikan bukan atas nama bayinya. Sakit usus hernia, Pak. Hernia. Apa itu usus, Bu, ya? Iya, usus turun. Iya. 9 dokter tangani nih, Pak, kemarin. Iya. Sempat Gina bilang ya bisa dioperasi besok. Iya. Standby darahnya, Pak, diambil darahnya untuk dioperasi besok. Sehat nih tuh anakku, sehat baik nih. Bagus nih badannya. Iya. Pihak rumah sakit akan melakukan audit terhadap obat yang disuntikan kepada korban. Nah, keadaan anak yang meninggal pada hari itu sesuai dengan yang beredar di media sosial sekarang ini memang ada yang meninggal ketika diberikan obat. Tetapi apakah obat itu yang menimbulkan kematian terhadap bayi ini? Itu yang kita sekarang kita akan audit. Keluarga berharap pihak kepolisian segera mengusut dugaan adanya malpraktik di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Usai kejadian, korban dimakamkan di halaman rumah orang tuanya. Saya harap dari pihak media dari saudara kita ini usut tuntas sampai selesai ini persoalan. Pihak kepolisian juga. Pihak kepolisian juga bantu kami untuk menuntas kelakuan daripada
perawat yang magang di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. D, bayi 1 bulan masuk ke rumah sakit karena sakit usus sejak 14 Juli lalu. Korban meninggal saat menunggu waktu operasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Bocah SD di Tasikmalaya tewas diduga akibat depresi usai dipaksa menyetubuhi kucing oleh teman-temannya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87